Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan bisa berkumpul di tempat ini. Kita dikumpulkan di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar beberapa hadis Nabi SAW yang kita ambil dari kitab Sahihul Bukhari, dalam Kitabur Riqaq, yaitu kitab yang berkaitan dengan hadis-hadis yang bisa melembutkan hati kita, sehingga hati kita tidak keras. Karena hati itu kalau sudah keras, sebagaimana kata Allah Ta'ala, "Tsumma qasat qulubukum wa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Hati itu bisa mengeras, dan kalau hati itu mengeras, dia lebih keras daripada batu. Batu, sekeras-kerasnya batu, kalau dia ditetesi dengan air, dia akan bisa bolong. Tetapi kalau hati, ketika dia sudah mengeras, apalagi dikunci sama Allah Ta'ala, maka niscaya nasihat-nasihat, teguran-teguran yang disampaikan kepada pemilik hati tersebut tidak akan pernah bisa dia menerimanya. Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepadanya tidak akan bisa sampai kepada dirinya, karena Allah telah menjadikan hatinya itu mengeras. Bahkan Allah telah menutup hatinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Kenapa mereka tidak bisa mentadabburi isi Al-Quranul Karim? Mungkinkah di dalam hati-hati mereka terdapat gemboknya? Dan kalau sudah hati ini digembok, tidak ada yang bisa membukanya kecuali Allah. Antum mau cari tukang kunci manapun untuk cari kunci bisa buka gembok hati, itu tidak ada yang bisa. Bahkan tukang kunci itu sendiri dia tidak bisa membuka hatinya. Padahal dia memiliki segala jenis kunci, tapi hanya satu kunci yang dia tidak bisa buat, kunci hati. Dan itu tempatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita akan mengambil beberapa bab dalam Kitabur Riqaq yang berkaitan dengan amalan-amalan pelembut hati yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi beliau di dalam kitab sahihnya itu mengumpulkan hadis yang dia ditujukan oleh Nabi SAW untuk menjadikan hati kita menjadi hati yang lunak, hati yang lembut, sehingga akan sangat mudah menerima nasihat dan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita mulai dari hadis yang pertama, atau dari bab yang pertama. Hadisnya itu dimulai dari nomor hadis yang ke-6412. Jadi Kitabur Riqaq itu dimulai dari
Hadis yang ke-6412 dalam kitab Sahihul Bukhari. Nah, biasanya antara cetakan satu dengan cetakan yang lainnya itu berbeda. Tapi kalau yang kami punya seperti di rumah itu cetakan Darussalam, itu cetakan dari Riyadh, itu nomor hadisnya sama, 6412. Biasanya kalau antum buka di aplikasi beda nanti hadisnya. Ya. Beda hadisnya. Tapi kita mulai dari bab yang diberikan judul oleh Imam Al-Bukhari, yaitu bab wa anna la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Tapi dikatakan di sini hadis yang pertama, yaitu nomor hadis yang ke-6412. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-Makki ibn Ibrahim, akhbarana Abdullah ibn Sa'id huwa ibnu Abi Hind an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Jadi hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Kebanyakan manusia melalaikan nikmat ini. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, Nabi SAW mengatakan kebanyakan dilalaikan oleh manusia. Dua nikmat kebanyakan dilalaikan oleh manusia. Hukum asal nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu kebanyakan dilalaikan oleh manusia. Tetapi yang sering dilalaikan oleh manusia dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang. Karena Nabi SAW mengatakan kebanyakan manusia, berarti sedikit yang perhatian dengan nikmat sehat ini, nggak terlalu banyak. Orang akan tahu pentingnya nikmat sehat kalau dia sudah sakit. Antum melihat ada orang sakit, ya, demi untuk sembuh rela untuk mengeluarkan biaya berapapun. Yang penting dia sembuh. Bahkan dia menjual seluruh hartanya. Yang penting dia bisa sehat. Tapi giliran diberikan sehat sama Allah, dia sia-siakan. Dibiarkan begitu aja, bahkan cenderung melakukan hal-hal yang bisa merusak kesehatan. Makanya kata para ulama, orang-orang yang dia merusak kesehatannya itu contoh orang yang tidak bersyukur atas nikmat sehat. Karena kalau dia bersyukur atas nikmat sehat, dia akan menjaga dirinya ini supaya tetap sehat. Karena dia sadar dengan kesehatan itu dia akan bisa beribadah dengan nyaman kepada Allah Ta'ala. Sederhana jam. Antum sholatnya khusyuk itu dalam kondisi tidak sakit gigi atau sakit gigi? Sederhana itu. Sakit gigi atau enggak? Antum mulai sakit gigi coba. Jangankan ibadah, makan itu kau enak. Itu satu nikmat sederhana dari nikmat sehat. Gigi enggak sakit. Coba lihat orang tuh sakit giginya pergi ke dokter ini operasi segala macam. Yang penting sakitnya hilang. Kalau harus dicabut itu giginya. Yang penting sehat. Nah, kita diberikan nikmat sehat sama Allah Ta'ala. Nanti ditanya, sehatmu untuk apa? Kalaupun digunakan untuk begadang, dalam hal apa begadang itu? Apakah dalam perkara yang bermanfaat atau tidak bermanfaat? Kadang kita suka berbicara dalam diri kita, Ustaz, ini kan tubuh saya, semau saya. Iya benar, tubuh saya, tubuh kita. Tapi kalau kita sudah meninggal,
Pernah nggak kita mengatakan inna li? Tapi kita katakan innalillah. Kita ini milik Allah. Nggak pernah kita mengatakan kita ini milik kita sendiri. Kita milik Allah. Kita akan kembali kepada, kita ditanya sama Allah. Sehat itu ditanya, jangan. Mahal sehat itu. Makanya cerita itu dikisahkan sama teman kita. Di Medina kalau nggak salah, kalau nggak di Medina itu di Jeddah. Ada seorang punya 8 apartemen. Ya, apartemen di sana itu syukoh lah bahasanya ya. Jadi apartemennya itu pendek-pendek, nggak kayak di sini tinggi-tinggi kan. Ya, sekitar 8 sampai 10 lantai. Disewakan. Keuntungannya banyak. Qadarullah sakit, dijual semua. Untuk pergi berobat ke Amerika. Enggak sembuh-sembuh. Sudah habis harta. Tapi enggak sembuh. Dia pingin sehat. Nah, kita diberikan sehat. Kita gunakan untuk apa? Selagi kita sehat jamaah sekalian. Manfaatkan dengan sebaiknya. Ibadah sama Allah Ta'ala. Ya, kelak kalau sudah sakit baru tahu rasanya. Ingin sehat. Kemudian yang kedua waktu luang. Waktu kosong. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran. Fa'idha farokta fansob. Apabila engkau selesai dari satu urusan. Maka fansob. Para ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud dengan fansob? Fansob itu segera isi dengan perbuatan yang lainnya. Jangan biarkan nganggur. Karena kalau sudah nganggur pasti diisi dengan perkara yang tidak bermanfaat. Itu namanya fansob. Lakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Ada yang mengartikan faidha farokta fansob, apabila engkau selesai sholat maka segeralah engkau beristighfar kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan faidha farokta fansob, engkau selesai sholat silakan engkau mencari ke aktivitas yang lainnya. Entah itu melanjutkan pekerjaan, entah itu melakukan ibadah yang lainnya, entah sholat sunnah kah, entah baca Quran. Yang penting melakukan perkara yang bermanfaat. Jangan sampai ada waktu kosong, ada waktu luang yang kita tidak gunakan sebaik-baiknya. Karena setiap waktu yang berlalu tidak bisa kembali. Dan setiap waktu yang telah berlalu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba berapa waktu kosong yang kita habiskan? Sudah siap gak jawabannya itu? Berapa waktu luang yang kita biarkan berlalu begitu saja? Sudah siap gak jawabannya? Kalau sudah siap gak apa-apa. Kalau jenengan sudah memiliki jawaban dari setiap waktu kosong yang jenengan habiskan itu dengan perkara yang tidak penting, tidak masalah. Ahlan wa sahlan. Tapi kalau belum ada, maka sebaiknya dari sekarang mempersiapkan diri. Sebelum datang surat cinta dari malaikat maut. Atau ada yang sudah dapat surat peringatan dari malaikat maut? Ada yang punya nomor WA malaikat maut? Nggak ada? Nggak ada ya? Saya juga nggak ada. Mungkin kalau yang sudah dapat surat atau WA dari malaikat maut mungkin bisa share nomornya. Dikabari sama kita itu kan, mau mati gitu. Nah, perhatikan dua nikmat ini jemaah sekalian. Ini dua nikmat yang penting. Yang setiap orang perlu untuk memperhatikannya. Dan ini wakil terjadi di tengah masyarakat. Sering manusia itu melalaikan dua nikmat ini. Baik, kemudian hadis berikutnya. Hadis yang ke-6413. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Bashar, haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah an Muawiyah ibn Qurra an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslihil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka perbaikilah urusan orang-orang Ansar dan Muhajirin. Hadis ini
Sebab hadis ini Nabi mengucapkan doa ini, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, ketika Nabi sedang berada di hondak menggali parit. Jadi Nabi sedang menggali parit sejauh 10 kilo untuk mengeluli kota Madinah. Jadi Madinah itu antum hanya boleh bisa masuk melalui jalur selatan. Karena utara, timur, barat itu dikelilingi oleh gunung. Gunung Uhud yang memanjang, kemudian kebun-kebun kurma yang tidak mungkin akan bisa dilalui di situ. Jadi hanya bisa masuk melalui selatan. Itu jalur satu-satunya bisa masuk ke Madinah. Nah, ketika kaum musyrikin mereka ingin menyerang Madinah, berkelompok nih, kumpul semuanya, kabilah-kabilah ingin menyerang Madinah. Nabi SAW meminta saran kepada para sahabat. Maka Salman Al-Farisi memberikan saran untuk mengelilingi kota Madinah itu dengan hondak. Makanya disebut dengan perang hondak. Karena hondak itu dalam bahasa Arab artinya adalah parit. Itu hondak artinya. Atau nama lain dari perang tersebut adalah perang Ahzab. Karena berkumpul kelompok yang banyak. Nah, ketika Nabi SAW menggali parit yang sangat dalam sekali. Ya, kalau tidak salah kedalamannya itu sampai berapa itu? Pokoknya yang tidak boleh, yang kalau kuda itu loncat dia tidak bisa. Panjangnya sejauh 8 sampai 10 kilo, kemudian lebarnya ya sekitar 5 meter digali itu. Ini ke sini 5 meter enggak? Lebih ya? Segini ya. Pokoknya 5 meter lah. 5 sampai 7 meter. Ya. Jadi kalau kudanya loncat itu enggak bisa. Terus paritnya itu tuh dia begini. Membentuk U. Jadi semakin curam ke dalam. Lalu diletakkan di dalam itu ada ranjau-ranjaunya. Nah, ketika menggali para sahabat itu tidak ada yang ngeluh. Tidak ada yang ngeluh. Padahal mereka berada dalam kelaparan musim dingin. Sampai para sahabat ngambil batu diikat di perutnya. Diikat di perutnya. Dilihat. Nabi sedih. Melihat para sahabat yang berjuang seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Wahai sahabatku. Tidak ada kehidupan di dunia, kehidupan akhirat bagi kalian. Dunia sebentar. Akhirat yang kekal abadi untuk kalian. Allah sudah siapkan bagi kalian kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dengan segala kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Yang tadinya lapar itu, para sahabat ketika dimotivasi demikian sama Nabi SAW, tambah semangat itu. Tambah semangat. Semakin mereka itu memacu diri mereka untuk mengejar kehidupan akhirat. Itulah para sahabat yang keimanannya jujur kepada Allah Ta'ala. Tidak kayak kita. Dalil demi dalil disampaikan. Hadis demi hadis disampaikan tentang satu amalan. Tidak tergerak hati kita untuk melakukan kebaikan. Coba berapa hadis yang dibacakan kepada kita. Berapa ayat yang dibacakan kepada kita. Kenapa hati kita tidak tergerak untuk melakukan amal kebaikan tersebut. Para sahabat subhanallah. Bayangkan mereka datang dari Mekah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta menuju Madinah. Ditinggalkan seluruh hartanya, walau bergeming sedikit pun sampai di Madinah nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa mereka. Yang kaya raya di Mekah ditinggalkan semuanya demi menyelamatkan agama, sampai di sana tidak ada punya apa-apa, nggak punya apa-apa mereka. Miskin. Maka Nabi SAW itu sedih melihat para sahabat yang dulunya kebiasaan hidup dengan penuh harta. Masuk Islam dia berhijrah. Dia meninggalkan seluruh hartanya. Sedih Nabi SAW. Ikut gali parit. Untuk mempertahankan kota Madinah. Mereka kelaparan, gak punya kurma. Bahkan Nabi SAW mengikat batu di perutnya. Tidak diperlihatkan. Ditaruh di dalam tubuh beliau, diikat. Ada yang pernah diantara kita kalau kelaparan ngikat batu di perutnya? Belum ada kan? Belum ada. Yang ada kalau istri nggak masak di rumah muring-muring kita orang. Apa kerjaannya di rumah ini kok nggak masak? So para sahabat.
Lihat para sahabat. Ketika mereka dikabarkan demikian, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka perbaikilah urusan mereka ya Allah. Senang mereka, bahagia mereka. Mereka sangat menunggu doa-doa dari Nabi SAW. Beda sama orang sekarang. Saya doakan semoga urusanmu dimudahkan. Apa doa-doa yang benar, kasih kerjaan sama kita. Kadang-kadang ngomong gitu. Para sahabat tuh minta didoakan. Karena itu yang terbaik yang mereka bisa dapatkan dari Nabi SAW. Makanya Nabi kalau dapat harta rampasan perang, Nabi hanya mengambil secukupnya. Sisanya dibagikan kepada para sahabat. Karena saking beliau itu sayang kepada para sahabat. Karena beliau sadar apa yang beliau bagikan dari harta rampasan perang itu tidak sebanding dengan apa yang mereka tinggalkan di kota Mekah. Kita saja baru disuruh geser dari satu produk ke produk berikutnya, sudah banyak yang tidak terima. Oh, begini. Sebenarnya tinggal geser dari pasta gigi A ke pasta gigi B. Padahal sama saja pasta giginya, cuma mereknya tok yang beda. Oh, repot itu ribut itu. Nabi SAW beda, para sahabat beda. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, ini perkara yang sangat penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat. Kehidupan dunia sesaat. Antum memakan satu makanan minum satu minuman, sebatas di kerongkongan selesai. Masuk kerongkongan hilang sudah. Ada yang masih bisa coba ceritakan sama saya tahu campur yang dia makan sebulan yang lalu? Gimana rasanya? Gak ada aja. Hilang. Dan bahkan apa yang antum makan sebulan yang lalu antum tidak ingat. Tidak ingat apa yang antum makan. Dan itu menunjukkan bagaimana dunia tidak bisa antum bandingkan dengan akhirat. Taib. Kita pindah ke bab berikutnya. Ya. Bab berikutnya itu bab sabda Nabi SAW, jadilah kalian di dunia seperti orang asing atau yang sedang melakukan satu perjalanan. Itu nomor hadis yang ke 6416. Ya, jadi kita loncat-loncat ya. Kita tidak ambil urut. Kita loncat-loncat. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ali bin Abdullah. Berkata Ali bin Abdullah, haddatsana Muhammad ibn Abdurrahman Abul Munzir At-Tufawi an Sulaiman Al-A'mash qala haddatsani Mujahid an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis ini dari sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar. Qala, beliau berkata, akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam bimangkibai. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku, dipegang. Ya, dipegang sama Nabi SAW. Jadi duduk berhadapan dipegang. Dan ini kondisi yang sering dilakukan oleh Nabi, memegang pundak para sahabat untuk memberikan nasihat. Jadi pegang pundak. Dari depan ya, bukan dari belakang. Kalau dari belakang tukang pijit nanti. Dari depan. Maka Nabi SAW berkata kepada Abdullah ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing atau orang yang sedang melakukan satu perjalanan atau pengembara. Abirus sabil itu pengembara lah bahasanya.
musafir yang sedang melakukan satu perjalanan, kemudian melewati satu tempat, dia singgah di situ. Maka Ibnu Umar mengatakan, melanjutkan ucapan tersebut dengan mengatakan begini, idza amsayta fala tantadirus sabah wa idza asbahta fala tantadirus masa. Kalau engkau di waktu pagi, jangan tunggu di waktu sore untuk beramal. Lakukan, segera untuk dilakukan. Dan apabila engkau di waktu sore, jangan tunggu di waktu pagi untuk beramal, tapi lakukanlah di saat itu juga. Jadi kalau ada dalam diri kita keinginan untuk beramal, jangan ditunda. Contoh ya, sederhana. Antum melihat jam 9. Ada keinginan antum untuk sholat duha. Jangan tunda sampai jam 11. Yang antum udah jadi sholat duha nanti. Langsung saat itu antum sholat. Karena bisa jadi ketika jam 11 antum disibukkan dengan perkara yang tidak bisa menjadikan antum sholat. Jangan tunda-tunda. Karena pekerjaan menunda-nunda itu diantara jaring-jaring iblis untuk menjadikan manusia itu lalai dari beribadah kepada Allah. Menunda-nunda. Ya, jadi jaring-jaring iblis itu banyak ya. Ada menunda-nunda, ada berangan-angan. Kalau saya begini, itu iblis itu. Jaring-jaring iblis itu. Jangan tunda-tunda amalan itu. Lihat orang pingin sedekah, keluarkan dulu dari kantong. Adanya 2.000 dulu. Jangan tunggu kaya. Kasih. Ya. Ustaz 100.000. Kasih nggak? Kasih aja. Minta kembali. Ya boy, ngantum ngasih minta kembali. Ya. Jadi jangan ditunggu. Jangan ditunda. Wa khudh min sihatika limaradika. Ambillah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautikas. Hidupmu sebelum datang matimu. Taib. Di sini Nabi SAW menyebutkan kepada kita dua kondisi yang kita diperintahkan untuk menjadi salah satu dari kedua kondisi ini selama kita hidup di dunia. Yang pertama gharib. Gharib itu orang asing. Yang kedua abir sabil atau orang yang sedang melakukan satu perjalanan. Al-Imam Ibnu Hajar, beliau itu menyebutkan dalam Fathul Bari ketika menyebutkan tentang hadis ini. Manusia yang hidup di dunia itu ada 3 jenis. Yang pertama disebut dengan al-mustautin. Mustautin itu penduduk asli. Orang yang menganggap itu adalah kampungnya. Jadi dia tidak mau pergi, dia tidak mau keluar kemanapun. Bagi dia ini kampung saya, ini tempat tinggal saya tidak mau keluar dari sini. Saya dilahirkan di sini, saya dibesarkan di sini, saya tetap tinggal di sini. Kayak contoh, antum orang Surabaya asli, lahir di sini, besar di sini. Maka Surabaya ini kampung antum. Itu namanya mustautin. Dia ingin keluar dari Surabaya. Sudah di Surabaya aja. Dia ingin hidup selamanya di Surabaya. Ya. Nah kondisi ini, itulah kondisi orang kafir di dunia. Dia menganggap dunia itu sebagai tempat tinggalnya. Dan orang beriman tidak boleh menjadi yang mustautin ini. Kita tidak boleh menganggap dunia ini sebagai tempat kita yang abadi, bukan. Ini hanya sebagai tempat singgah sementara. Jadi golongan yang pertama kita bukan orang beriman, itu bukan orang Islam. Itu orang kafir. Karena dia menganggap dirinya sebagai penghuni abadi di dunia ini. Makanya mereka itu takut dengan kematian itu karena dia menganggap dunia ini sebagai tempat dia. Sebagai tempat dia. Mereka itu orang-orang kafir itu ya. Bukan hanya orang kafir ya. Orang Islam juga sebenarnya. Tetapi yang merasakan kesulitan atau kesakitan ini yang lebih parah orang kafir. Mereka itu sudah dihinakan oleh Allah Ta'ala dengan rasa takut yang ada dalam diri mereka. Kehilangan dunia, kehilangan harta. Mereka sudah capek mengumpulkan seluruh harta. Mereka takut kehilangan. Itu sudah kehinaan bagi dia.
Belum lagi kalau mereka sudah tua, gimana harta yang banyak ini. Mereka nggak mau bagikan kepada ahli warisnya. Tidak mau dibagikan kepada keluarganya. Takut lagi. Semakin takut lagi kehilangan dunia tersebut. Semakin hina mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Dunia tidak mengejar mereka. Justru pergi untuk meninggalkan mereka. Nah, orang beriman bisa merasakan kondisi ini. Kalau antum memiliki sifat seperti sifatnya orang kafir. Bukan tidak mungkin. Banyak yang seperti itu. Makanya harta itu kan kalau semakin banyak semakin besar rasa takut kehilangannya. Betul tidak? Orang miskin apa yang ditakutkan kehilangannya? Tidak ada. Coba antum bedakan. Antum jalan dengan hanya sekedar tangan kosong dengan antum bawa uang 10 juta di tangan. Mana yang lebih plong jalannya itu? Ya nggak bawa uang. Apa yang mau ditakutkan hilang? Coba yang bawa uang 10 juta nih dipegang. Ya, pakai tas ditaruh di dalam tangannya, tas itu dipegang erat-erat supaya tidak diambil sama orang. Itu aja sudah menghinakan dia dengan ketakutan yang berlebihan seperti itu. Nah, jangan jadi mustautin. Yang kedua, gharib. Orang asing datang ke satu tempat tinggal untuk sementara waktu. Seperti pendatang yang datang ke Surabaya ini. Dia tinggal untuk beberapa saat. Ada yang datang untuk bekerja, ada yang datang untuk sekolah mungkin. Ada yang datang untuk mencari nafkah. Setelah itu dia akan kembali. Dia akan pulang. Dia tinggal di tempat tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian setelah itu dia akan pergi meninggalkan tempat itu. Karena dia mau pulang ke kampungnya. Dia cari modal. Nah, orang beriman itu begitu di dunia. Dia tinggal di dunia, dia cari modal. Untuk kembali ke negeri akhiratnya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang orang cerdas itu. Nabi mengatakan. Wa ahsanum isti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang paling baik persiapan bekalnya menuju kehidupan akhiratnya. Dia bawa bekal. Nah, kita semua yang ada di sini nih, ini sedang menyiapkan bekal. Tetapi bekal antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Ada orang yang bawa bekalnya 5, ada yang bawa 2, ada yang bawa 3, ada yang cuma bawa bekal setengah. Sementara perjalanan akhirat itu perjalanan yang panjang. Bukan perjalanan yang singkat. Antum jangan bayangkan perjalanan akhirat kayak antum dari Surabaya, Jakarta, PP ya. Perjalanan panjang. Nabi sudah 1430 berapa? 34 tahun lamanya di dalam kubur. Kiamat belum datang. Itu baru gerbang awal nih kita masuk itu. Belum datang kiamatnya. Sudah selama itu dibandingkan dengan umur beliau cuma 63. Lebih panjang perjalanan akhirat beliau. Oke lah Nabi, wajar. Nabi banyak bekalnya. Seorang Nabi. Kita. Siapa kita? Nabi bukan. Rasul bukan. Wali. Ya wali santri mungkin. Atau wali nikah antum. Makmum masbuk juga. Ya toh. Amal apalagi? Kadang semangat, kadang tidak. Maka di sini tempatnya, kumpulkan. Kita kumpulkan seluruh kebaikan-kebaikan itu. Oleh karenanya kenapa dalam agama kita itu yang diperintahkan adalah konsistensi beramal, bukan banyak. Karena konsistensi itulah yang akan menjadikan bekal terbaik. Jadi antum tidak perlu banyak beramal. Yang penting itu konsisten dengan satu amalan. Amalan apa yang antum bisa lakukan secara kontinu, secara langgeng, itu yang paling afdol. Lihat Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, aku diberikan 3 wasiat oleh kekasihku yang aku lakukan sampai aku meninggal dunia, kata Abu Hurairah.
Yang pertama puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Dan yang ketiga apa? Kenapa? Melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Itu dilakukan Abu Hurairah. Tidak banyak amalan yang dilakukan. Itu konsisten tetapi terus dilakukan. Nah, kesalahan kita beramal itu semua amalan disikat, padahal kemampuannya nggak semua. Cari amalan yang sekiranya itu bisa jadi amalan yang terus antum lakukan. Tidak harus melakukan semuanya. Ustadz, anak itu kalau dari sholat sunnah, sepertinya yang paling rutin itu bisa dilakukan sholat witir Ustadz, sebelum tidur. Sudah, fadhol, bismillah, antum lakukan. Tidak ada masalah. Kalau dari puasa sepertinya puasa Senin Kamis terlalu berat Ustaz. Mungkin puasa 3 hari setiap bulan. Bismillah, lakukan. Tidak ada masalah. Yang penting ada amalan itu. Dan itu akan menjadi amalan yang terus antum lakukan sampai meninggal dunia, dengan harapan ketika kita melakukan satu amalan tersebut kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi kita beramal dengan amalan tersebut. Kan itu yang kita harapkan. Nah, yang ketiga, ini lebih singkat lagi waktunya. Kata Imam Ibnu Hajar, abirus sabil, itu orang yang sedang melakukan satu perjalanan pengembara, berhenti di suatu tempat sesaat. Kalau kita mau ibaratkan di zaman sekarang itu kayak antum berhenti di rest area. Ada ceritanya orang berhenti di rest area kemudian bangun rumah di situ? Nggak ada, sesaat aja berhenti sebentar. Yang penting hilangkan rasa capek, rasa lelah. Mungkin mau istirahat sebentar, sholat, makan, setelah itu lanjut perjalanan. Karena antum sadar itu bukan tujuan antum. Gak ada ceritanya orang pergi tujuannya pergi ke rest area itu. Namanya sudah rest area, tempat istirahat. Karena lelah, karena capek, terus berjalan. Berhenti sejenak, mungkin bensinnya habis, diisi dulu, baru berjalan lagi. Nah, dari 3 kondisi ini, yang paling afdal itu yang nomor 1. Kalau nggak bisa dari yang nomor 3. Kalau nggak bisa yang menjadi yang nomor 3 itu, maka jadilah yang nomor 2. Jangan jadi yang pertama. Jangan jadi mustautin. Karena ini bukan tempat kita. Kalau antum tidak bisa menjadi pengembara di dunia ini, maka jadilah kita orang yang gharib, mengumpulkan bekal dengan kita sadar kita akan kembali ke negeri akhirat kita dengan bekal tersebut. Nah, jadi ini nasihat dari Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Umar untuk jangan jadi orang yang menganggap dunia ini sebagai tempat dia hidup selama-lamanya. Dunia ini sesaat aja, sebentar. Ya, lihat sudah berapa usia kita, tinggal bentar lagi kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Bukan berarti yang sudah tua itu akan mati duluan, tidak. Bisa jadi lebih muda itu akan bertemu dengan Allah lebih dulu. Kita tidak tahu suratan takdir kita. Yang jelas kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kita pindah ke bab berikutnya. Bab berikutnya yaitu babun fil amali wa tulihi. Yaitu bab tentang panjangnya angan-angan. Nah, ini nih yang sering nih. Al-Imam Al-Bukhari beliau membawakan dalam bab ini yang pertama firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-185. Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan dalam surga, itulah kemenangan yang sejati. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan itu hanya perhiasan yang menipu. Jadi dunia ini isinya cuma angan-angan. Dan angan-angan dengan cita-cita itu beda-beda tipis.
Kadang orang sering salah. Tidak bisa membedakan mana angan-angan dan cita-cita. Para ulama di antaranya Ibnu Hajar, ketika beliau menjelaskan apa bedanya angan-angan sama cita-cita. Angan-angan itu satu keinginan yang tidak dilandasi dengan usaha. Itu namanya angan-angan. Contoh, pingin punya anak tapi nggak mau nikah. Kira-kira bisa atau enggak? Bisa. Adopsi. Ya. Pingin kenyang tapi nggak mau. Nah, itu bisa atau enggak itu? Oh tenang Ustadz, wali Allah itu. Jadi dia langsung kenyang dia. Ya, dikirimkan sama Allah makanan langsung ke dalam perutnya, Masya Allah. Perasaan Nabi tidak pernah seperti itu. Ya, saya belum pernah dapatkan riwayat Nabi itu langsung kenyang, tiba-tiba kenyang. Pasti Nabi makan dulu. Dan di antara mujizat Nabi, makanan yang sedikit bisa menjadi banyak. Kan pernah antum dengar kisah sahabat yang manggil Nabi makan itu kan? Lalu Nabi manggil para sahabat yang banyak. Ya Rasulullah, ana manggil antum toh ya Rasulullah, antum panggil semua, tenang. Suruh mereka masuk dulu. Masuk, makan sampai kenyang. Ternyata makanannya tidak habis. Ya. Kalau ini tidak bisa antum praktekkan jemaah. Nah, kalau antum manggil 100 berarti antum harus siapkan porsi 100 kalau itu. Kita bukan Nabi masalahnya. Sudah dan belum? Belum. Ya itu belum. Oh ini belum bunyi. Kurang berapa? Kurang 3 menit. Jemaah kalau buka puasa, kalau Masjid Al-Ihsan belum adzan, di luar sudah adzan, antum ikut yang di luar atau di sini? Hah? Di luar. Ah, bagus. Pokoknya sudah adzan kan ya? Ah, mantap sudah. Ana sepakat sama antum. Karena dulu pernah kita di pondok itu buka puasa ikut adzan yang paling cepat. Giliran sahur ikut adzan yang paling lambat. Dan masalahnya masjid di pondok kita yang paling lambat adzannya. Jadi kalau belum adzan di masjid di pondok itu belum kita berhenti makan sahur. Sah nggak puasanya ya? Kira-kira sah nggak itu? Ya sah aja lah, anggap aja sah gitu. Nah, jadi kehidupan dunia itu kehidupan yang menipu. Makanya Allah katakan di sini sebagai perhiasan yang menipu, ya, menyilaukan. Itulah kehidupan dunia. Kemudian beliau membawakan perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mukbilatan. Akhirat dia terus bergerak maju, sementara dunia dia terus bergerak mundur. Apa maksudnya dunia bergerak mundur, akhirat bergerak maju? Ajal itu semakin mendekat, sementara titik start kita dari usia 0 itu semakin kita meninggalkan jauh. Orang kalau berjalan dari start ke finish, ketika sudah sampai di, misalkan nih, jarak dari start ke finish itu 1 kilo. Antum sudah berada pada jarak 900 meter. Antum dekat ke finish atau ke start? Ke finish. Itu kurang lebih seperti itu. Anggap aja Allah Ta'ala berikan kita usia 65 tahun. Sekarang antum usia 60 tahun. Berarti mau dekat ke mati atau mau dekat ke waktu antum lahir? Dekat ke mati jangan. Tapi masalah kan antum tidak ngerti usia antum berapa kan? Betul tidak? Antum tidak keluar ketika lahir dari rahim ibu kemudian bawa catatan fulan usianya sekian, nggak ada. Dalam catatan dokter tuh tidak ada dia akan hidup sekian tuh tidak ada. Ada dulu. Setelah ini kita lanjutkan sedikit ya.
Allahu Taib, kita lanjutkan sedikit. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan dunia semakin menjauh kita, sementara akhirat semakin mendekati kita. Itu artinya manusia itu semakin dekat dengan ajalnya. Nah, ketika seorang semakin dekat dengan ajalnya, dia harus mempersiapkan dirinya. Termasuk angan-angan, jangan terlalu tinggi dia memiliki angan-angan tersebut. Ya, karena angan-angan itu hanya sebuah keinginan tapi tidak ada usaha. Sedangkan cita-cita yaitu sebuah keinginan yang dilandasi dengan adanya usaha. Urusan nanti usahanya membuahkan hasil atau tidak, yang penting dia sudah berusaha. Dan setiap usaha pasti diberikan ya balasan oleh Allah Ta'ala. Yang penting kita berusaha. Karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang dia bersungguh-sungguh, dia berusaha untuk melakukan satu kegiatan, keinginan, dibarengi dengan dia bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia yang terbaik, hasil yang terbaik. Belum tentu hasil yang Allah berikan kepada dia apa yang dia inginkan. Karena bisa jadi Allah memberikan sesuatu yang lebih baik untuk dirinya bukan saat itu tapi di kemudian hari. Kita harus percaya dengan Allah Ta'ala. Husnudon, bangun husnudon kepada Allah Jalla. Tapi kemudian kita baca ada hadisnya di sini, hadis yang ke-6417. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Shadaqah bin Fadl, akhbarana Yahya bin Sa'id, an Sufyan, qala haddatsani Abi an Munzir, an Rabi' ibn Huzaim, an Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan hatton Nabi sallallahu alaihi wasallam hatton murabba. Pernah satu ketika Nabi membuat persegi. Persegi ya. Ya, ada yang menyebutkan persegi panjang, ada yang mengatakan persegi. Wa hatta khattan fi wasatihi kharijan minhu. Kemudian Nabi SAW menarik garis dari tengah, jadi dari kotak. Lalu dari tengah-tengah itu ditarik garis sampai keluar dari kotak tersebut. Sampai keluar. Ya wa hatta khututan saghiran ila hadzal ladzi fil wasat. Kemudian di tengah-tengah itu ada titik. Di tengah itu ada titik, ditarik garis dari titik itu sampai keluar garis yang persegi itu. Ada gambaran ya? Jadi garis persegi, ada titik di tengahnya, dari titik ini ditarik garis sampai melewati persegi tersebut. Waqal. Kemudian Nabi SAW mengatakan hadzal insan. Titik ini itulah manusia. Titik yang berada di antara persegi itu adalah manusia.
Wa hadza ajaluhu muhitun bihi. Sedangkan garis persegi itulah ajalnya. Manusia berada di tengah-tengah ajalnya. Sedangkan garis yang ditarik panjang sampai melewati persegi tersebut, itulah angan-angannya. Yang mana kadang-kadang manusia itu memiliki angan-angan itu lebih panjang daripada ajalnya. Itu kondisi kita. Angan-angan kita terlalu panjang ya. Maka kita itu dilarang memiliki angan-angan yang panjang. Karena sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau mengatakan manusia itu dia akan selalu berada pada kondisi dia menganggap dirinya muda padahal dia sudah tua dalam dua kondisi. Yang pertama kalau dia cinta sama dunia, dan yang kedua kalau dia punya angan-angan yang terlalu panjang. Orang kalau sudah cinta dunia, dia nggak sadar usianya sudah tua aja. Karena kecintaan dia kepada dunia malah mengharuskan dia akhirnya dia bekerja cari dunia. Terus dia mencari dunia, dia lupa ini saatnya harus ibadah sudah. Saatnya dia sudah tidak usah memikirkan dunia. Dunia sudah diberikan sama Allah Ta'ala kepada dia dengan begitu banyak. Tapi dia tidak pernah puas dengan kehidupan dunia. Maka disinilah pentingnya sifat qanaah itu. Puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan qanaah itu kita akan dimudahkan sama Allah Ta'ala. Kemudian panjang angan-angan. Orang kalau sudah usia 60 tahun, 70 tahun. Cita-citanya sudah surga, sudah bagaimana dia ingin masuk surga. Bukan lagi memikirkan pingin buka cabang bisnis di sini, pingin buka perusahaan di sini, pingin buka ini, pingin buka toko di sini, pingin beli ruko ini, pingin beli itu. Nah, bukan itu lagi dipikirkan. Pingin punya istri 4. Kalau ini sepakat nih. Mau yang sudah 60 tahun itu tetap muda. Kalau sekedar mikir doang angan-angan itu Pak. Tapi ini kalau sudah pergi melamar ditolak berarti itu sebuah cita-cita itu. Kan cita-cita kan tidak harus digapai toh. Ya kan? Yang penting sudah pergi dulu. Urusan ditolak itu ya walau alam. Ya. Antum si telat Pak, 60 baru. Pas waktu usia 30 gitu loh, 35 gitu kan. 40. Kan begitu. Kalau saya satu dulu aja. Satu dulu. Mungkin antum mau doakan saya, nanti antum didoakan sama malaikat. Kan gitu kan? Ya. Panjang angan-angan, terlalu panjang. Oh pengen ini, pengen itu. Mukmin tidak seperti itu. Makanya Nabi SAW itu mencela orang-orang yang seperti ini. Terlalu panjang angan-angannya. Apalagi angan-angan dunia itu tidak bagus. Dunia itu tidak perlu panjang angan-angan. Dunia itu jangan antum pikirkan. Kalau antum pikirkan dunia itu antum akan jadi budak dunia. Biarkan dunia jadi budak antum. Jangan antum yang capek ngejar dunia, biar dunia yang capek ngejar antum. Ustaz, ada nggak orang yang dikejar dunia? Banyak jemaah. Orang yang dikejar dunia itu banyak. Dan orang yang mengejar dunia lebih banyak. Mana contoh orang yang dikejar dunia? Dia kalau waktunya ibadah, dia tidak peduli. Tentang usahanya, dia tutup, saya mau ibadah, saya mau sholat. Itulah yang Allah puji dalam Al-Quran dalam surat An-Nur. Apa kata Allah? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yaitu mereka-mereka yang tidak dilalaikan dengan perniagaan perdagangan mereka. Mereka dikejar sama dunia. Wahai salat mereka salat, wahai sedekah mereka sedekah, wahai zakat mereka zakat. Mereka tidak menahan-nahan harta itu, tidak taruh di sini harta itu tapi taruh di tangannya. Wahai keluarkan dikeluarkan. Ditelepon sama ibunya. Nah, ya ibu nggak punya uang kirim. Ada saudaranya minta tolong, dibantu. Kalau saudara antum jarang bayar hutang, antum kasih, nggak usah kasih hutang sudah. Daripada antum capek nagih-nagih gitu kan.
Ya, ujung-ujung nanti kalau ditagih banyak ngeles. Apalagi kalau ngasih utang sama paman, langsung nggak percaya sama paman sendiri. Bukan nggak percaya sama paman sendiri. Cuma masalahnya berapa kali paman pinjam sama saya nggak dikembalikan gitu aja. Saya kasih aja gitu loh. Daripada hubungan kita rusak gitu, lebih baik kasih saja. Ya. Karena sebenarnya keutamaan ada sendiri keutamaan memberikan hutang itu. Memberikan hutang sama orang tuh punya keutamaan aja. Cuma terkadang orang yang diutang ini tidak tahu diri. Ya. Giliran waya nagih dia yang lebih serba repot. Makanya saya sering ditanya itu, Ustaz, gimana Ustaz cara kita mengikhlaskan utang? Kalau antum hutangnya cuma ngasih 100 ribu sudah ikhlaskan. Tapi kalau 100 juta jangan tagih jangan. Lumayan tuh jangan. 100 juta. Bisa pakai usaha itu. 100 ribu nggak usah lah. 1 juta dia nggak usah kasih lah. Nek 100 juta jangan. Hitam di atas putih. Makanya kenapa dalam syariat itu kalau berhutang hitam di atas putih. Supaya sama-sama nyaman. Supaya tidak ada sungkanisme. Sungkan nagih, sungkan ini. Apalagi ini paman sendiri, om sendiri. Serba sungkan aja. Nah, jadi janganlah terlalu panjang angan-angan kita. Kita tuh jadi orang yang dikejar dunia. Jangan kita yang mengejar dunia itu. Dunia yang kejar kita. Wah ya ibadah, wah ya sholat, wah ya puasa, wah ya nuntut ilmu. Sudah. Ini enggak. Kadang-kadang kita diuji sama Allah dalam kondisi usaha baru mulai dirintis. Mulai ini banyak pembeli. Berkurang, tadinya soft awal, kemudian berkurang soft kedua. Tadinya setiap hari itu sebelum ada usaha itu Masya Allah luar biasa. Soft awal terus tidak pernah masbuk. Sekarang giliran ada usaha itu ahlu masbuk. Masih mendingan itu kalau masbuk itu. Yang lebih parah tidak pernah datang ke masjid sama sekali. Alhamdulillah rame. Justru disitulah ujian kita. Di situ ujian kita. Apakah kita akan menjadi budak dunia atau dunia tetap menjadi budak kita. Ya. Jangan sekalian. Jangan sekedar angan-angan. Pengen masuk surga tapi nggak mau ibadah. Tidak ada ceritanya orang masuk surga tidak ibadah itu. Para sahabat ketika mereka pun masuk dalam agama Islam. Mereka tetap beribadah kepada Allah. Mereka pun melakukan ibadah yang bisa mengantarkan mereka ke dalam surga. Contoh seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Antum pernah dengar sahabat yang dia itu baru nikah, belum menyentuh istrinya. Ada yang mengatakan dia sudah menyentuh istrinya. Dia sudah menyentuh istrinya dan dia pergi perang dalam kondisi junub, tidak sempat mandi. Gugur di medan perang. Nah, para sahabat tuh begitu. Dia punya keinginan, dia ingin masuk surga. Maka dia wujudkan dalam bentuk cita-cita, bukan sekedar angan-angan. Kita nih susah, saya ingin paham ilmu agama. Enggak pernah hadir di kajian. Enggak pernah hadir di majelis ilmu. Giliran sekalinya hadir di majelis ilmu, malah menjadi ahlu mimpi. Tidur di majelis ilmu. Cari tembok bersandar. Tapi memang paling enak tidur di majelis ilmu jamaah. Sepakat gak? Paling enak tidur di majelis ilmu jamaah. Apalagi ibu-ibu ndak kelihatan itu nggak tahu mungkin tidur di belakang itu. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita ambil ya para jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan semoga hadis-hadis ini bisa menjadi pelunak hati-hati kita. Ya, insyaallah kalau kita ketemu lagi, kita lanjutkan lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal-hal yang bisa melunakkan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.